Bab 489, Warisan Sejati Neter Merah, Tubuh Harta Karun Cahaya Ilahi Bagian 2. Pemuda yang menghunus tombak itu hanyalah orang yang berada di puncak alam manusia surgawi agung, namun dia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi dewa pemurnian manusia surgawi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Tekanan jiwa ilahi berkurang hingga tidak ada apa-apanya oleh cahaya keemasannya, tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi dari dewa pemurnian manusia surgawi. Tombak emas itu melepaskan kekuatan dahsyat. Di bawah hantamannya, dewa pemurnian manusia surgawi terhuyung mundur, sudut mulutnya menumpahkan darah segar. Lu Xinting, sang seniman bela diri dewa pemurni meraung marah saat pedang besar di tangannya menari-nari, melepaskan riak samar berbentuk manusia di atas kepalanya, menandakan kekuatan jiwa ilahi sedang beroperasi pada puncaknya. Lu Xinting mempertahankan sikap tenangnya saat tombak emas memancarkan sinar cahaya keemasan membentuk badai emas yang menelan seniman bela diri dewa pemurnian dalam sekejap. Ledakan, pertarungan mencapai klimaksnya, dan dewa pemurnian manusia surgawi jelas putus asa. Di tengah kekacauan jiwa ilahi, pedang itu mengaduk lapisan-lapisan cahaya pedang, dan pada saat tertentu, dengan raungan rendah, cahaya darah meledak darinya, dan cahaya pedang itu merobek badai emas. Dewa pemurnian manusia surgawi berubah menjadi cahaya pedang mengerikan yang dengan cepat melintasi langit, menyerbu ke arah Lu Xinting. Bang! Wajah Lu Xinting semakin dingin saat ia menghunus tombaknya. Cahaya keemasan dari tubuhnya tiba-tiba menjadi menyilaukan, menyelimuti dirinya sepenuhnya dalam cahaya keemasan itu. Tombak itu menghantam cahaya pedang. Bam! Cahaya pedang terhenti di udara, tubuh Lu Xinting bergoyang beberapa kali saat dia melangkah mundur. Tiba-tiba dengan nada dingin, dia memutar tangan yang memegang tombak, dan tombak itu menerjang ke depan lagi. Retakan, cahaya pedang hancur berkeping-keping. Percikan, tombak itu menembus dada dewa pemurnian manusia surgawi, pedangnya hancur berkeping-keping, dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Lu Xinting, jiwa ilahi seniman bela diri dewa pemurnian meraung dalam kemarahan dan kebencian. Lu Xinting mendengus dingin, sambil menggerakkan tombaknya. Tubuh manusia surgawi dewa pemurnian langsung hancur berkeping-keping, daging dan darah berceceran di mana-mana. Di atas tombak itu, cahaya keemasan terpantul saat melesat dengan dahsyat ke arah jiwa ilahi sang seniman bela diri. Sang jiwa ilahi menjerit, namun tidak hancur di bawah cahaya keemasan, sebaliknya, ia mencoba melarikan diri sejauh mungkin. Tanpa tubuh, jiwa ilahinya saat ini tidak akan mampu bertahan lama, tetapi jika ia dapat berlindung pada tubuh lain, ia dapat hidup sedikit lebih lama, bahkan mungkin mewariskan seni bela diri, dan memperoleh kesempatan untuk membalas dendam. Namun pada saat ini cahaya merah tua bergulir turun dari udara, dan langsung memusnahkan jiwa ilahinya. Lumayan, terobosan lainnya, seorang tetua muncul, dengan ekspresi puas di wajahnya. Penatua kedua, aku merasa belum mencapai batasku. Aku masih bisa memanfaatkan potensi tubuhku. Lu Xinting berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, lanjutkan saja. Tetua kedua mengangguk. Tiba-tiba seekor burung layang-layang roh terbang dan mendarat di tangan tetua kedua. Penatua kedua mengeluarkan amplop itu dari kaki burung layang-layang roh, membukanya, dan setelah memeriksa isinya, alisnya terangkat karena terkejut. Penatua kedua, apakah sekte telah memberikan instruksi? Lu Xinting bertanya. Seorang jenius kultivator lepas telah muncul dari Yuzu, menyebut dirinya Dewa Pedang Suyan. Ia telah membunuh manusia surgawi dewa pemurni dan menghancurkan keluarga kelas 2. Sekte Yusen sangat menderita di tangannya. Tidak seorang pun berhasil menemukannya, jadi mereka meminta bantuan sekte kami, berharap dapat mengungkapnya dengan kedok kompetisi antar anak ajaib. Kata tetua kedua sambil melemparkan amplop itu ke depan Lu Xinting. Lu Xinting meliriknya dan mencibir, lalu berkata, anak ajaib kultivator lepas. Dia hanya menggunakan beberapa metode licik untuk membunuh manusia surgawi dewa pemurni. Yuzu telah merosot terlalu jauh, baik sekte roh maupun keluarga bangsawan dipermalukan, dibiarkan tak berdaya oleh seorang kultivator bebas. Sungguh memalukan. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator bebas yang mengaku sebagai dewa pedang ini. Apakah dia bisa menahan satu serangan tombakku? Tetua kedua menyuarakan persetujuannya. Keajaiban apa yang bisa dimiliki seorang kultivator lepas? Di domain Ling, orang-orang yang luar biasa dibawa ke sekte saat mereka masih muda, meninggalkan level mereka sebagai penggarap bebas jauh di belakang.
Peluang untuk mengabaikan seseorang dengan bakat luar biasa sangatlah terbatas, mengingat bahwa meskipun seseorang diabaikan pada kali pertama, ketika mereka akhirnya menunjukkan bakat luar biasa mereka, mereka akan direkrut oleh sekte roh atau keluarga bangsawan. Tak ada individu berbakat yang akan menolak undangan dari sekte roh atau keluarga bangsawan. Mereka yang cukup arogan untuk melakukannya sudah mati. Jadi berapa banyak yang mungkin terlewatkan? Jadi, di antara para kultivator bebas, belum tentu tidak ada yang kekurangan bakat sejati, tetapi mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para jenius dari sekte roh dan keluarga bangsawan. Baik itu teknik kultivasi atau sumber daya seni bela diri, atau penyempurnaan bakat, para kultivator bebas masih jauh dari mampu bersaing dengan sekte roh dan keluarga bangsawan. Terutama sekte roh yang menduduki peringkat teratas yang telah memiliki metode matang dan efisien dalam memelihara bakat. Setelah bencana setan darah, penindasan terhadap para kultivator bebas oleh sekte roh dan keluarga bangsawan menjadi jauh lebih parah, mencegah bakat-bakat sejati muncul, untuk menghindari ancaman apapun terhadap status sekte roh dan keluarga bangsawan. Ayo kita bunuh kultivator lepas lainnya. Setelah membunuhnya, potensi tubuhku akan terstimulasi sepenuhnya, lalu kita bisa berangkat menemui pendekar pedang Suyan itu. Aku ingin para kultivator bebas di dunia ini tahu, mereka tidak boleh tertipu dengan anggapan bahwa mereka bisa menyaingi kejeniusan sekte roh. Mereka tidak layak. Lu Xinting berangkat dengan tombaknya saat ia menuju target berikutnya. 3 hari kemudian, sebuah pesan menyebar di negara bagian Luo. Sekte roh tertinggi di negara bagian Luo, garis keturunan sejati sekte Qiming, dengan alam tinggi makhluk surgawi agung, membunuh 3 orang kultivator bebas dewa pemurnian berturut-turut, yang memicu potensi tubuh bercahaya ilahi miliknya. Meletakkan fondasi yang kokoh untuk terobosannya menuju dewa pemurnian. Seluruh negara bagian Luo terguncang. Banyak kultivator lepas hanya merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa akan menimpa kepala mereka. Murid langsung Qiming, dewa tubuh bercahaya, terkenal di seluruh negara bagian Luo. Tak lama kemudian, pesan lain datang. Murid sekte Qiming, Lu Xinting, akan pergi ke Yuzhou, memulai tantangan jenius, dan menghadapi kultivator lepas jenius Yuzhou yang terkenal, pendekar Suyan. Di suatu bagian negara bagian Luo, sekelompok orang sedang marah besar. Di antara 3 kultivator bebas dewa pemurnian yang dibunuh oleh Lu Xinting, 1 di antaranya merupakan bagian dari aliansi segala zaman negara Luo. Lu Xinting, kamu sudah keterlaluan. Meskipun marah, mata mereka penuh keseriusan. Para jenius dari sekte roh terkemuka memang kekuatan yang tangguh. Tubuh bercahaya dewa, salah satu dari 10 tubuh agung, sungguh sesuai dengan reputasinya. Cahaya ilahinya bahkan mampu melawan tekanan jiwa ilahi, sungguh luar biasa. Seorang seniman bela diri dewa pemurnian mendesah kagum. Lu Xinting sedang menuju Yuzhou untuk menantang jenius kultivator lepas. Kapan Yuzhou melahirkan jenius seperti itu? Sayangnya, yang akan ia hadapi adalah Lu Xinting, kematiannya tak terelakkan. Orang yang berbicara itu menoleh ke arah seorang pemuda dan berkata, Wen Yong, kamu dari Yuzhou, apa kamu tahu tentang pendekar Suyan? Kekuatanmu juga mengesankan, sebagai individu berbakat yang tak tertandingi di Yuzhou. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Suyan? Wen Yong tercengang, Suyan begitu kuat. Berita itu telah tersebar ke seluruh negara Luo, pendekar Suyan di Yuzhou telah menghancurkan keluarga bangsawan kelas 2. Keluarga Dai, dan membunuh seorang seniman bela diri dewa pemurnian. Itulah sebabnya Lu Xinting merasa Suyan layak bertempur. Kalau tidak, dia menganggap para kultivator biasa yang berbakat tidak layak untuk diperhatikannya. Saudara Su, apakah kau menghancurkan keluarga Dai untukku? Sekarang setelah keluarga Dai musnah, aku bisa kembali ke Yuzhou. Emosi membuncah dalam diri Wen Yong. Aku akan kembali ke Yuzhou. Aku harus menemukan Suyan dan memberitahunya tentang kekuatan Lu Xinting. Wen Yong berkata dengan nada serius. Kita, para kultivator lepas, tidak harus menerima tantangan. Bahkan jika kita menang, akankah sekte roh dan keluarga bangsawan mematuhi aturan? Mereka pasti akan maju untuk menantang kita sendiri. Pelindung Lu Xinting, tetua kedua sekte Qiming, adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Dia bahkan mungkin sudah mencapai puncak dewa pemurnian. Yang lain mengangguk setuju, menganggap pernyataan itu rasional. Mungkinkah aliansi besar mengirimkan makhluk kuat untuk bertindak sebagai perisai Suyan? Seseorang menyarankan, itu tidak akan berhasil.
Belum saatnya bagi aliansi segala usia kita untuk menunjukkan kekuatannya. Kita harus menghindari mengekspos diri kita terlalu dini. Kekuatan aliansi agung semuanya memiliki tugas penting dan tidak bisa begitu saja melepaskan diri. Seorang seniman bela diri Dewa Pemurnian menggelengkan kepalanya. Wen Yong benar, kita tidak perlu menerima tantangan itu. Sebaiknya kita bersembunyi saja kalau bisa. Kita, para kultivator lepas, tidak mengejar keberanian sesaat. Lagi pula, tidak ada aturan lagi dalam tantangan prodigi. Seorang lelaki tua mencibir, dulu, demi keajaiban 10.000 bintang, yang berseteru dengan sekte roh dan keluarga bangsawan, orang-orang tak tahu malu itu langsung turun tangan dalam pertempuran. Sungguh konyol, ini adalah seorang veteran yang dikabarkan telah menyaksikan bencana Blood Demon tahun lalu. Wen Yong, kembalilah ke Yuzu dan temukan anak ajaib bernama Suyan itu. Hentikan dia menerima pertarungan. Begitu aliansi segala zamanku maju, kita akan lihat betapa arogannya sekte roh dan keluarga bangsawan. Orang tua itu menepuk bahu Wen Yong dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan segera berangkat ke Yuzu. Wen Yong segera berangkat dalam perjalanannya kembali ke Yuzu. Bab 490, Sang Master tak terkalahkan. Aula besar sekte roh Yuzu. Zhu Liang dan para tetua sekte roh Yuzu sedang menunggu dengan hikmat. Dan para diaken dan murid-murid semuanya berbaris untuk menyambut. Rasa ingin tahu dan kegembiraan tampak di wajah setiap orang, banyak yang berharap melihat Suyan dipenggal dan amarah mereka pun mereda. Di udara, dua sosok berjalan maju dengan mantap. Begitu mereka melihat, Zhu Liang dan yang lainnya langsung berwajah serius. Pria yang memimpin adalah seorang pemuda berwajah tegas, alisnya berkilau seperti emas. Di belakangnya, setengah langkah, adalah tetua kedua klan Qi. Di dalam Ling Domain yang berstrata ketat, tetua kedua yang berada setengah langkah di belakang menandakan bahwa Lu Xinting lebih unggul, yang menandakan bahwa Lu Xinting akan menjadi master sekte berikutnya dari klan Qi. Dengan bakatnya, kekuatan Qi klan pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Kami menyambut penerus sejati Lu. Zhu Liang dan para tetua sekte roh Yuzu lainnya memberi hormat. Lu Xinting mengangguk acuh tak acuh, lalu memasuki aula bersama rombongan lainnya dan duduk. Langsung saja ke intinya, suruh si Suyan itu bersiap menghadapi kematiannya. Aku harus kembali ke persiapan terobosanku setelah membunuhnya. Lu Xinting berbicara dengan arogan. Penerus sejati Lu, tunggu saja, kami akan segera menyampaikan pesan ini dan biarkan para seniman bela diri Yuzu menyaksikan kehebatanmu. Biarkan para penggarap lepas itu menyadari bahwa apa yang mereka sebut keajaiban itu hanyalah sampah. Zhu Liang menjawab dengan hormat. Cepatlah. Lu Xinting mengangguk sebagai jawabannya. Pada hari ini, semua sekte roh utama dan keluarga terhormat di wilayah Ling menerima berita. Penerus sejati klan Qi telah datang ke Yuzu, menantang Suyan untuk bertanding. Dalam sekejap, semua sekte roh dan keluarga terhormat terkejut. Sekte roh Yuzu benar-benar mengundang penerus sejati klan Qi. Lu Xinting, yang memiliki tubuh halo ilahi, adalah seorang jenius yang terkenal. Pada tingkat manusia surgawi agung, ia telah membunuh seorang seniman bela diri Dewa Pemurni, menjadikannya orang terkuat pertama di negara Luo. Sekarang, dia datang ke Yuzu untuk menantang Suyan. Meskipun Suyan juga telah membunuh seorang seniman bela diri Dewa Pemurnian, sebagian besar ahli tangguh dari sekte roh dan keluarga terhormat berspekulasi bahwa Suyan pasti telah menggunakan beberapa cara khusus untuk mencapainya. Mereka juga menyimpan prasangka bawaan. Bagaimana mungkin keajaiban seorang kultivator lepas bisa dibandingkan dengan keajaiban sekte roh? Oleh karena itu, mereka telah memutuskan hasil pertarungan antara Suyan dan Lu Xinting. Suyan pasti akan mati. Mereka bahkan meragukan apakah Suyan akan menerima tantangan itu. Setelah perjalanan panjang, Wen Yong akhirnya kembali ke Yuzu. Setibanya di pangkalan aliansi segala usia, ia terkejut mendapati bahwa pangkalannya telah direbut. Setelah mengobrak-abrik beberapa lokasi rahasia, dia akhirnya berhasil menghubungi Yu Gao. Rumah besar itu seperti biasa. Namun, Shen Haizu bergegas mendekat, tampak agak terkejut. Saudara Su, sesuatu yang besar telah terjadi. Suyan mengangkat alisnya dan bertanya, ada masalah besar. Apakah sekte roh Yuzu menemukan informasi yang kamu berikan? Tidak, Shen Haizu menggelengkan kepalanya, tampak serius. Sekte roh Yuzu telah mengundang penerus sejati dari klan Qi dari negara bagian Luo, untuk menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati.
Penerus sejati klan Qi, Su Yan bingung. Meng Chong dan yang lainnya juga mencondongkan tubuh, tampak penasaran. Shen Haizu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, klan Qi adalah sekte roh peringkat teratas di negara bagian Luo. Penerus sejati mereka saat ini, Lu Xinting, memiliki salah satu dari 10 tubuh halo ilahi teratas, dan merupakan anak ajaib yang sangat berbakat. Pada level manusia surgawi agung, dia membalikkan keadaan dan membunuh seorang seniman bela diri Dewa Pemurni. Kekuatannya tak terbayangkan. Beberapa saat yang lalu, dia membunuh 3 Dewa Pemurnian penggarap lepas di negara bagian Luo, sepenuhnya melepaskan potensi tubuh halo ilahinya, dan berada di ambang terobosan ke alam Dewa Pemurnian. Sekte Roh Yuzu mengundangnya ke Yuzu untuk menantangmu, Saudara Su, dalam pertarungan melawan para jenius. Shen Haizu merinci perbuatan Lu Xinting, terutama fakta bahwa pada level manusia surgawi agung, dia berhasil membunuh manusia surgawi Dewa Pemurni. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Tertarik, Su Yan bertanya, penerus sejati klan Qi, tubuh halo ilahi. Menarik, di mana dia berencana untuk menantangku? Setelah sekian lama berada di Ling Domain, dia akhirnya bertemu dengan seorang jenius sejati dari Ling Domain. Tubuh halo ilahi, salah satu dari 10 tubuh ilahi teratas. Bagaimana mungkin manusia surgawi agung bisa membunuh manusia surgawi Dewa Pemurni secara terbalik? Kekaguman jiwa ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seniman bela diri di bawah Dewa Pemurni. Fang Hao bertanya karena penasaran. Semua orang tahu bahwa manusia surgawi agung, tidak peduli seberapa kuatnya, sama sekali tidak sebanding dengan manusia surgawi Dewa Pemurnian. Bahkan jika ratusan manusia surgawi agung menggabungkan kekuatan, mereka akan merasa sulit untuk melawan manusia surgawi Dewa Pemurnian, dan alasan utamanya adalah kekaguman jiwa ilahi. Ketika kekaguman jiwa ilahi menekan mereka, para seniman bela diri di bawah Dewa Pemurni tidak mampu menahan tekanan tersebut. Kesadaran mereka akan tertekan dan kekuatan mereka niscaya akan terhambat. Baik dari segi kecepatan, kelincahan, dan sebagainya, semuanya akan terhambat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang bisa bertarung? Lu Xinting memiliki tubuh halo ilahi, yang termasuk dalam 10 besar tubuh ilahi. Halonya memiliki kemampuan untuk menetralkan kekaguman jiwa ilahi. Selain itu, sebagai penerus sejati klan Qi, ia akan berlatih dengan manusia surgawi Dewa Pemurnian setelah mencapai alam manusia surgawi. Hal ini meningkatkan daya tahannya terhadap kekaguman jiwa ilahi. Selain itu, sekte roh tingkat atas ini memiliki teknik rahasia tertentu yang dapat sangat mengurangi dampak kekaguman jiwa ilahi. Setelah berlatih dengan Dewa Pemurni manusia surgawi sejak usia muda, ia sudah memiliki ketahanan tertentu terhadap kekaguman jiwa ilahi. Dipadukan dengan tubuh halo ilahinya, ia tetap tidak terpengaruh oleh kekaguman jiwa ilahi. Kekuatan sekte roh tingkat atas terletak pada warisan dan fondasinya. Shen Haizu berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yan dan yang lainnya hanya bisa menghela napas. Sekte-sekte roh tingkat atas itu memang tak bisa diremehkan. Keyakinan bahwa manusia surgawi agung tak mampu membalikkan kematian manusia surgawi Dewa Pemurnian hanya berlaku bagi sekte roh biasa, keluarga terhormat, dan kultivator bebas. Bagi para jenius dari sekte roh tingkat atas yang telah menjalani pelatihan keras, menguasai teknik rahasia yang kuat, dan memiliki tubuh ilahi yang kuat, kekaguman terhadap jiwa ilahi tidak lagi memiliki dampak signifikan pada mereka. Bab 491, Sang Guru Tak Terkalahkan Bagian 2. Terlepas dari teknik kultivasi, lingkungan latihan, atau senjata yang mereka miliki, mereka jauh lebih unggul daripada kultivator lepas manapun. Inilah mengapa sekte roh dan keluarga bangsawan berdiri tegak di atas yang lain, memerintah domain Ling. Jika sekte roh tingkat atas saja begitu dahsyat, bagaimana dengan keajaiban sekte roh transenden? Bagus sekali, aku hanya khawatir Yuzu tidak punya anak ajaib, tidak ada lawan yang sepadan bagiku. Jika dia ingin menantangku, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mempelajari kekuatan teknik warisan sekte roh tingkat atas. Su Yan berbicara dengan penuh semangat. Saudara Su, hati-hati. Sekalipun kau mungkin tidak kalah darinya, terlalu berbahaya untuk menunjukkan dirimu. Shen Haizu memperingatkan dengan tergesa-gesa. Dalam apa yang disebut kompetisi anak ajaib, secara formal, para tetua dan pelindung anak ajaib, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, tidak boleh ikut campur. Namun dengan karakter sekte roh dan keluarga bangsawan,
Jika teknik warisan mereka terancam, bagaimana mungkin mereka tidak campur tangan? Mereka tidak peduli dengan petani lepas. Sebagai tuan muda dari keluarga besar, Sennheizu sangat memahami sifat tindakan sekte roh dan keluarga bangsawan. Su Yan mencibir, aturan. Kalau mereka patuh, ya sudah. Kalau tidak, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Aku pasti akan menerima tantangannya. Sennheizu ingin membujuknya lebih jauh, tetapi Su Lingxiu menyela, mereka punya pelindung dan pendukung kuat, tapi kita punya guru. Guruku tak terkalahkan. Mendengar kata-katanya, kepala semua orang mengangguk setuju. Tuan mereka tak terkalahkan. Sennheizu berhenti sejenak, melirik pemuda misterius yang sedang membaca santai di halaman. Ia memutuskan untuk tidak lagi membujuk Su Yan. Li Xuan sangat gembira. Su Lingxiu benar. Dengan dia sebagai guru mereka, mengapa takut sekte roh dan keluarga bangsawan melanggar aturan? Apakah mereka takut orang lain menindas yang lemah? Kalau begitu, izinkan saya menanyakan situasinya. Sennheizu menarik napas dalam-dalam. Lu Xinting, dengan fisik cahaya ilahinya, lebih baik jangan mengecewakanku. Su Yan mencibir. Begitu Sennheizu pergi, Su Yan datang menghadap gurunya. Guru, aku ingin bertemu dengan keturunan sejati sekte Red Abyss ini, untuk melihat apakah fisik cahaya ilahi ini benar-benar mengerikan. Li Xuan mengangguk, kalau kau mau pergi, pergilah. Aturannya tidak penting. Aturan dunia ini diikuti oleh yang lemah dan ditetapkan oleh yang kuat. Kalian tidak perlu khawatir tentang mereka yang melanggar aturan. Setelah aturan lama dilanggar, aku, tuan kalian, akan menetapkan aturan baru untuk mereka. Nada bicaranya yang santai menunjukkan sikap seorang yang berkuasa. Baik, guru. Su Yan sangat bersemangat. Li Xuan mengangguk. Su Yan menantang keturunan sejati sekte Red Abyss sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Fisik cahaya ilahi, salah satu dari 10 fisika hebat. Su Yan memiliki fisik roh tulang ilahi, jauh lebih unggul daripada lawannya. Terlepas dari seni bela diri atau bakat, ia jauh lebih unggul daripada keturunan sejati sekte Red Abyss. Meskipun keturunan sejati dari sekte Red Abyss memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Su Yan, bagi makhluk berbakat seperti Su Yan, membunuh seorang jenius dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi akan menjadi prestasi yang biasa. Lupakan keajaiban, bahkan jika lawannya adalah tubuh spiritual, mereka niscaya akan mati. Fang Hao memeriksa jimat komunikasi dan terkejut. Yu Gao telah mengiriminya pesan, dan pesan itu juga tentang keturunan asli sekte Jurang Merah. Selain itu, seseorang ingin bertemu dengan kakak seperguruannya. Kakak senior, ada seorang pria bernama Wen Yong dari aliansi segala usia yang ingin bertemu denganmu. Su Yan terkejut. Kakak Wen sudah kembali ke Yusu. Kalau begitu, ayo kita bertemu. Saat pertemuan terakhir mereka, Wen Yong lah yang memberinya inti roh bumi. Terlebih lagi, Wen Yong dituduh secara palsu membunuh Dai Yingying. Setelah Wen Yong diberi izin, Yu Gao membawanya masuk. Saat memasuki istana, Yu Gao segera memperkenalkan Wen Yong kepada pemimpin aliansi Fang. Wen Yong bingung, bukankah kamu pemimpin aliansi, Yu Gao? Saya telah mengundurkan diri. Pemimpin aliansi Fang telah menggantikan saya dengan persetujuan bulat. Wen Yong, sebagai kebanggaan Yuzu dari aliansi segala usia, Anda memiliki tanggung jawab yang besar. Yu Gao terdengar serius. Saya telah bertemu pemimpin aliansi Fang. Meskipun Wen Yong penasaran mengapa seseorang semuda Fang Hao bisa menjadi pemimpin aliansi, bahkan lebih muda darinya, mengingat Yu Gao dengan sukarela mengundurkan diri dan menerima dukungan bulat, pendatang baru itu pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Tidak perlu bersikap sopan. Fang Hao memandang Wen Yong, teman dari kakak seperguruannya yang tertua. Di usianya yang belum menginjak 30, ia telah mencapai tingkat keberadaan transenden. Di kalangan kultivator lepas, ia memang dianggap sebagai anak ajaib. Kakak Wen, sudah lama sekali. Su Yan berkata dengan gembira. Kakak Su, ketika Wen Yong melihat Su Yan, dia diliputi emosi. Setelah berbasa-basi, Wen Yong akhirnya mengetahui bahwa ketua aliansi Fang adalah adik seperguruan Su Yan. Kemudian, ia mulai bercerita tentang alasan kedatangannya. Saudara Su, sekte roh dan keluarga bangsawan tidak bisa dipercaya. Lagi pula, Lu Xinting, keturunan asli sekte Jurang Merah, sangat kuat. Tidak disarankan untuk melawannya. Su Yan menepuk pundaknya, berkata, saya menghargai perhatianmu, Saudara Wen. Namun,
Saya akan menerima tantangan ini. Ini memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan anak ajaib dari Sekte Roh. Mendengar Suyan, Wen Yong menjadi cemas. Dalam kompetisi keajaiban, meskipun ada aturan yang melarang orang luar dan pelindung ikut campur, akankah Sekte Roh dan keluarga bangsawan terikat oleh integritas? Setelah Lu Xinting dikalahkan, pelindungnya pasti akan turun tangan dan para kultivator kuat dari Sekte Dewa Giok juga pasti akan turun tangan. Betapapun kuatnya dirimu, Saudara Su, bagaimana mungkin kamu bisa melawan begitu banyak kultivator kuat sendirian? Meng Chong tersenyum, berkata, kalau mereka patuh, ya sudahlah. Kalau tidak, apa mereka benar-benar berpikir bisa berbuat sesuka hati sebagai Sekte Roh dan keluarga bangsawan? Jangan khawatir, kalau mereka melanggar aturan, mereka tinggal menandatangani surat hukuman mati mereka sendiri. Wen Yong menghela napas, aku tahu, Saudara Su, kau mungkin juga punya pelindung. Namun, sulit melawan banyak orang hanya dengan 2 tinju. Ingat pertarungan para jenius bertahun-tahun lalu di mana Akademi Seni Bela Diri Waning Star yang tangguh hancur berkeping-keping. Bab 492, Sang Guru Tak Terkalahkan bagian 3. Kekuatan Sekte Roh dan keluarga bangsawan jauh dari sederhana, seperti yang terlihat di permukaan. Suyan tercengang. Dia mendengar nama yang familiar dari mulut Wen Yong. Akademi Seni Bela Diri Bintang. Ini adalah institusi tertinggi Istana Studi Bintang 7 di wilayah dalam. Para murid Istana Studi Bintang 7 yang dulu terpuji dapat memasuki wilayah Ling dan melanjutkan studi mereka di Akademi Seni Bela Diri Bintang. Akademi Seni Bela Diri Bintang. Saudara Wen, bisakah kau menjelaskannya? Suyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wen Yong melirik Suyan dengan curiga. Konon, Suyan adalah anak ajaib yang dibesarkan oleh sisa-sisa Akademi Bintang, dengan ambisi untuk menyaingi anak ajaib dari Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Melihat ekspresi Suyan, dia jelas tidak begitu akrab dengan Akademi Seni Bela Diri Bintang. Akademi Seni Bela Diri Bintang pernah menikmati reputasi gemilang, melampaui Sekte Roh dan keluarga bangsawan papan atas yang tak terhitung jumlahnya, setara dengan Sekte Roh Transcendent. Filosofinya adalah menyebarkan seni bela diri ke seluruh dunia, menerima siswa seni bela diri dari seluruh dunia, menerima semua ahli seni bela diri. Banyak sekali jenius kultivator bebas yang pergi ke Akademi Bela Diri Bintang untuk belajar, mengumpulkan jenius dari asal yang paling sederhana. Pada puncaknya, bahkan para pangeran Zhou Agung pernah pergi ke Bintang untuk belajar. Wen Yong memperkenalkan Akademi Bela Diri Bintang, yang hampir setara dengan Sekte Roh Transcendent dan pernah mengganggu struktur domain Ling dan keluarga bangsawan. Ini memberi banyak anak ajaib yang terlahir rendah kesempatan yang adil untuk berkultivasi, untuk memperoleh kesempatan mempraktikkan seni bela diri yang kuat. Filosofinya adalah untuk menyebarkan seni bela diri ke seluruh dunia, sehingga siapapun, apapun latar belakangnya, dapat belajar di Akademi Seni Bela Diri. Namun, Akademi Seni Bela Diri Bintang juga menetapkan standar ketat dalam penerimaan murid. Seseorang harus mencapai ambang batas tertentu untuk direkrut. Semakin menonjol bakat seseorang, semakin besar pula kesempatan untuk berlatih bela diri, bahkan mereka yang lahir dari keluarga sederhana pun tidak akan diabaikan. Di 18 negara bagian Ling Domain, semua kota memiliki tempat bagi Star Academy untuk merekrut seniman bela diri. Selama Anda yakin bakat Anda tidak kurang, Anda dapat berpartisipasi dalam penilaian. Pada puncaknya, Akademi Seni Bela Diri Bintang dianggap sebagai rumah bagi para jenius domain Ling, dengan 70% berasal dari Bintang. Di dunia bela diri alam spiritual saat ini, teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh para kultivator bebas semuanya tersebar dari Akademi Bela Diri Bintang. Sekalipun seseorang tidak memiliki bakat untuk memasuki Bintang, mereka masih memiliki cara untuk berlatih seni bela diri. Dalam beberapa hal, ia mematahkan monopoli Sekte Roh dan keluarga bangsawan dalam budidaya seni bela diri. Karena itu, konflik antara Akademi Seni Bela Diri Bintang dan keluarga bangsawan Sekte Roh semakin intensif dari waktu ke waktu, dan konflik antara murid Akademi Bintang dan anak ajaib keluarga bangsawan pun kerap terjadi. Pada akhirnya, mereka menetapkan peraturan untuk duel tingkat jenius. Hingga pecahnya bencana setan darah, konflik antara Akademi Seni Bela Diri Bintang dan keluarga bangsawan Sekte Roh meletus sepenuhnya. Sebuah duel antar anak ajaib menyebabkan runtuhnya Akademi Seni Bela Diri Bintang. Hal ini menghancurkan semangat Star. Sejak saat itu,
Akademi Seni Bela Diri Star terpecah dan menghilang dari 18 negara bagian domain Ling. Raja Iblis berasal dari keluarga sederhana. Ia pertama kali meraih ketenaran saat belajar di Akademi Bela Diri Bintang, menerima bimbingan dari para ahli bintang. Meskipun kemudian ia jatuh ke jalur iblis, ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Akademi Bela Diri Bintang. Itulah sebabnya Sekte Roh dan keluarga bangsawan menjadi sangat bermusuhan dengan Bintang. Tanpa Akademi Bela Diri Bintang, tidak akan ada bencana iblis darah, dan tidak akan ada kultivator bebas yang kuat. Kisah nyata di balik duel para jenius asli hanya diketahui oleh generasi yang lebih tua. Akademi Seni Bela Diri Bintang bahkan dihapus dari sejarah oleh Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Saat ini, sangat sedikit kultivator lepas yang tahu tentang Akademi Seni Bela Diri Bintang. Bahkan teknik bela diri yang mereka praktikkan telah disalahgunakan menjadi hadiah yang diberikan oleh Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Sekte Roh dan keluarga bangsawan ingin menghapus jejak Akademi Seni Bela Diri Bintang sepenuhnya. Seperti yang disimpulkan Wen Yong, dia agak marah, agak kesal, dan agak merenung. Bab 493, Kontes Pilihan Surga, Istana Yuling Kingsu. Mendengar ini, Su Yan dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak meratap. Akademi Seni Bela Diri Wansing dulunya begitu tangguh, tetapi tetap saja tidak mampu melawan Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Bagaimanapun, domain Ling adalah milik Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Mereka secara paksa menghapus bagian sejarah Akademi Seni Bela Diri Wansing ini dari para penggarap lepas. Wen Yong melanjutkan, hal ini juga diceritakan oleh para pendahulu kita di aliansi segala zaman. Mereka mengatakan bahwa setelah bencana iblis darah, Akademi Seni Bela Diri Wansing, kebanggaan surga, menjadi sasaran dan dihancurkan. Untuk sementara waktu, para penggarap lepas di wilayah Ling mengalami masa yang tragis. Sekte Roh mengeluarkan perintah agar siapapun tidak menyebarkan atau mempromosikan Akademi Seni Bela Diri Wansing, atau memiliki apapun yang terkait dengannya, seperti simbol Del. Setelah ditemukan, tidak akan ada ampun. Para informan akan diberi imbalan besar, dan mereka yang membantu Sekte Roh dalam memulihkan ketertiban di domain Ling dan menyebarkan slogan-slogan mereka secara luas akan diberi imbalan. Mereka yang memberikan kontribusi besar dapat diberikan izin masuk ke Sekte Roh dan menjadi prajurit di dalamnya. Banyak penggarap lepas yang teguh dan pantang menyerah terbunuh selama masa gelap itu. Yang lebih tragis lagi, banyak sekali penggarap lepas yang mengkhianati teman-teman mereka dan bahkan keluarga mereka sendiri. Su Yan dan yang lainnya terdiam. Keadaan para penggarap lepas di domain Ling jauh lebih buruk daripada keadaan di domain dalam. Mereka juga mengerti mengapa para pejuang Sekte Roh memandang rendah mereka yang berada di wilayah dalam. Semua itu karena kesombongan dan mentalitas mereka yang menyimpang. Aliansi segala usia kami berpegang teguh pada prinsip mendobrak tatanan yang sudah mapan dan berjuang untuk mendapatkan pijakan bagi semua penggarap lepas di seluruh dunia. Beberapa senior di aliansi telah mengalami masa-masa sulit di masa lalu. Bahkan beberapa tetua kita telah menyaksikan bencana iblis darah. Wen Yong mendesah dengan penyesalan. Sebagai seorang kultivator lepas pada level terendah di domain Ling, Fang Hao lebih memahami kesulitan yang dihadapi orang-orang di bawah, dan bagaimana Sekte Roh dan keluarga bangsawan memandang rendah mereka dari posisi tinggi mereka. Sebagai pemimpin aliansi Yuzu, aku pasti akan memimpin aliansi Yuzu untuk hidup berdampingan secara setara dengan Sekte Roh dan keluarga bangsawan. Fang Hao menyatakan dengan sungguh-sungguh. Aku, Wen Yong, pasti akan membantu pemimpin aliansi dengan segenap kekuatanku untuk menciptakan masa depan yang hebat. Wen Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, ia menoleh ke Su Yan dengan ekspresi serius. Saudara Su, kau seharusnya mengerti dampak dari kompetisi ini untuk kebanggaan surga. Bahkan Akademi Seni Bela Diri Wansing yang dulunya sangat kuat pun runtuh. Dimulainya kembali kompetisi Pride of Heaven ini jelas bukan hal yang baik. 2 tinju takkan mampu melawan 4 tinju. Li Xuan mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu. Ia tak bisa menahan rasa takjubnya akan kekuatan Sekte Roh. Sungguh di luar dugaan. Bahkan Akademi Seni Bela Diri Wansing yang kuat pun hancur. Tidak mungkin puluhan dewa pemurnian puncak, atau bahkan makhluk yang ada di luar dewa pemurnian di Sekte Roh Transcendent, akan datang untuk menekan tuanku, Su Yan, kan? Li Xuan tidak dapat menahan perasaan tegang saat memikirkan hal itu. Apa yang dikatakan Wen Yong bagus, 2 tinju sulit dilawan dengan 4 tangan. Namun,
Meski aku bertarung sendirian, dengan tubuh bela diri suciku, aku tidak benar-benar sendirian. Terlebih lagi, kekuatan prajurit Great Wastelands terus meningkat, dan tubuh sejati bela diri suci kedua tidak akan jauh. Li Xuan mengevaluasi kekuatannya sendiri dan segera menenangkan diri. Jangan panik, dengan gabungan 4 teknik bela diri, formasi, keajaiban dunia, dan susunan pedangku. Dengan semua kekuatanku yang digabungkan dan membentuk formasi mematikan, aku bisa membunuh dewa pemurni sebanyak yang datang padaku. Aku jauh lebih kuat sekarang daripada Master Iblis yang asli. Sekalipun mereka lebih kuat dari dewa pemurni, bukan berarti mereka tak terkalahkan. Ganggu aku, dan aku akan membentuk formasi besar, membasmi seluruh sekte roh transenden, dan membuat dunia tahu bahwa aku bahkan lebih kejam daripada Master Iblis. Dengan pikiran-pikirannya ini, Li Xuan langsung merasa seringan bulu. Aku tak terkalahkan di domain Ling. Jika aku bisa mencapai alam keterampilan ilahi, aku benar-benar tidak akan takut pada apapun. Li Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak yakin kapan Su Yan akan mampu memahami teknik bela diri di alam keterampilan ilahi. Begitu aku memasuki alam keterampilan ilahi, aku tidak akan takut pada apapun. Begitu keterampilan ilahi dilepaskan, bahkan entitas yang lebih kuat daripada dewa pemurnian dapat dengan mudah dihancurkan. Su Yan merenung sejenak lalu berkata dengan serius, aku mengerti kekhawatiran saudara Wen, tapi aku, Su Yan, tidak takut pada apa yang disebut pilihan langit. Aku akan melampaui semua pilihan langit sebelumnya. Saya bertekad untuk menghadapi pertempuran ini. Pepatah, 2 tinju takkan mampu menandingi 4 tinju, hanya berlaku bagi mereka yang tak cukup kuat. Orang yang benar-benar kuat bisa menindas dunia sendirian. 4 tangan, 8 tangan, 16 tangan, semuanya biasa saja. Selama wilayah kekuasaan tuanku cukup tinggi, melampaui imajinasi, apa yang bisa dilakukan oleh manusia surgawi pemurni dewa. Berapapun jumlah yang datang, mereka hanya akan mengorbankan nyawa mereka. Untuk mencapai puncak seni bela diri, seseorang tentu harus melangkah di atas kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk naik ke puncak. Su Yan berpikir dalam hati. Warisan Crimson Ming, wujud jasmani bercahaya ilahi, ketenaran yang tersohor, namaku sebagai Su Yan, sang dewa pedang, masih belum cukup terkenal di Ling Domain. Karena mereka telah berinisiatif untuk membantu meningkatkan ketenaranku, tentu saja aku tidak akan menolak. Wen Yong menatap Su Yan dan terdiam beberapa saat. Ia juga dianggap sebagai salah satu pilihan langit dalam aliansi segala zaman di Yuzu, tetapi ia menyadari bahwa ia kurang percaya diri dan bangga seperti yang ditunjukkan Su Yan. Jika saudara Su yakin, mari kita bertarung dan sebarkan pengaruh kita di wilayah Ling, dan hancurkan warisan sejati Sekte Roh. Wen Yong menarik napas dalam-dalam dan menawarkan dukungannya. Itulah semangatnya. Karena aku, Su Yan, berani menerima tantangan, tentu saja aku percaya diri. Aku tidak pernah melakukan apapun tanpa yakin akan berhasil. Senang sekali saudara Wen ada di sini. Minumlah pil ini. Pil ini bisa membantumu dalam kultivasi. Senyum mengembang di wajah Su Yan. Dia menyerahkan 2 botol pil kepada Wen Yong. Wen Yong telah memberinya sumsum giok roh, yang telah membantunya menembus alam niat ilahi. Sekarang, ia memberikan pil kepada Wen Yong untuk membantunya berkultivasi lebih cepat dan menembus alam pemurnian dewa lebih cepat. Ini, terima kasih, saudara Su. Wen Yong pun menerima pil itu. Setelah bertemu, Wen Yong dan Yu Gao berpamitan dan berangkat. Misi mereka adalah memantau pergerakan Sekte Dewa Giok dan Lu Xinting. Bab 494, Kontes Pilihan Surga, Istana Yuling Qingzu Bagian 2. 3 hari kemudian, sebuah berita beredar di seluruh Yuzu. Lu Xinting, pewaris neraka merah, memulai pertempuran untuk supremasi di antara seniman bela diri surgawi, menantang petarung lepas Yuzu, Su Yan. Itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Terlebih lagi, dia sangat sombong dan angkuh, menyatakan bahwa dia lebih dari siap untuk menunjukkan kepada para penggarap lepas dari wilayah Ling seperti apa rupa seniman bela diri surgawi yang sesungguhnya, mengejek keajaiban yang mereka duga sebagai ayam liar dan anjing liar di hadapan faksi yang mengesankan. Ia bahkan mengklaim jika Su Yan tidak berani melawan, ia harus mengakui dirinya sebagai orang yang sia-sia, dan menyembah nama Lu Xinting setiap kali mendengarnya, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Atas dorongan keluarga-keluarga Sekte Roh Yuzu, Su Yan dan para penggarap lepas disatukan. Jika Su Yan tidak berani melawan,
reputasi para penggarap lepas Yuzu akan tercoreng sebagai orang yang tak punya nyali. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika ia menolak bertarung, ia harus mundur dari dunia seni bela diri. Jika ia terus berpapasan dengan keluarga-keluarga Sekte Roh, ia pasti akan menghadapi cemoohan dan penghinaan. Semua manuver ini hanya ditujukan untuk mencegah Su Yan menghindari pertarungan. Pada hari itu, berita tentang Su Yan yang menerima tantangannya pun tiba. Membiarkan Lu Xinting memilih waktu dan lokasi, karena dia pasti akan menghormati janji tersebut. Dalam sekejap, dunia seni bela diri Yuzu bergetar penuh harap. Setelah bertahun-tahun, pertempuran legendaris supremasi para seniman bela diri surgawi akan segera muncul kembali. Saat berita itu tersiar, para seniman bela diri bahkan dari daerah luar datang untuk menyaksikan pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu antara para jagoan bela diri. 3 hari lagi, di luar ibu kota negara Zheng, akan terjadi pertarungan sampai mati. Lu Xinting mengatur waktu dan lokasi. Di luar ibu kota negara Zheng, melambangkan lapangan yang adil. Di sini, pertarungan antar jenius bela diri akan menentukan siapa yang lebih unggul. Di Yuzu, kecuali negeri Zheng yang tidak mau ikut serta dalam pertikaian bela diri karena statusnya yang unik, setiap bagian lain Yuzu dimiliki oleh Sekte Roh atau keluarga tertentu. Kalau begitu, biarkan itu menjadi pertempuran dalam 3 hari. Su Yan menerima. Ibu kota negara Zheng dipenuhi oleh seniman bela diri dari seluruh penjuru, yang ingin menyaksikan tontonan pertarungan para jagoan bela diri. Oleh karena itu, negeri Zheng harus menetapkan peraturan dasar, seniman bela diri di bawah kelas dewa pemurni manusia surgawi dilarang berpartisipasi atau memasuki kota. Meskipun aturan-aturan ini berlaku, kota itu tetap ramai. Bahkan dewa pemurni surgawi yang sulit ditemukan pun terkadang terlihat di ibu kota negara Zheng. Pertempuran antar jagoan bela diri lagi, ya. Kapan terakhir kali terjadi di Domain Ling? Di jalan sempit menuju ibu kota negara Zheng, seorang lelaki tua bersandar pada tongkat jalan menunjukkan sedikit rasa nostalgia. Seorang gadis muda di sampingnya, memegangi ujung-ujung gaunnya dengan penuh semangat, bertanya dengan suara lantang, "Kakek, apakah kakek salah satu ahli bela diri? Apakah kakek ikut serta dalam pertempuran para ahli bela diri?" "Kakekmu? Ah, bukan seorang jenius, tentu saja bukan seorang jenius." Pria tua itu dengan penuh kasih sayang membelai rambut berkilau gadis itu. "Kalau begitu, kakek, kalau kakek bukan anak ajaib, bagaimana kakek bisa mengenal begitu banyak mantan anak ajaib? Kakek sudah bercerita betapa hebatnya mereka dan betapa bersinarnya mereka dalam pertempuran." Gadis itu berkedip, menanyakan pertanyaannya. "Kakekmu hanyalah pengikut keajaiban itu." Orang tua itu terkekeh. "Aku tak percaya. Kakek, kau juga pasti anak ajaib yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menjadi anak ajaib?" Gadis itu cemberut dengan menantang. "Yuer adalah anak ajaib, sedangkan kakekmu tidak." Orang tua itu menyeringai. "Kakek, apakah Lu Xinting ini sangat kuat? Bisakah aku mengalahkannya? Haruskah aku menantangnya?" Yuer gelisah dan siap beraksi. "Tidak usah terburu-buru, Yuer. Kau masih muda. Jangan ikut serta dalam pertempuran para jenius ini. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Sekte Roh ini cukup licik dan tidak bisa dipercaya. Mereka suka main curang." Orang tua itu mendesah sambil menepuk kepala cucunya. Kalau Yuer sudah lebih kuat, dia pasti akan lebih licik dari mereka." Yuer mengangkat tangan mungilnya dan mengepalkannya. "Soal pertarungan para jenius ini, kita lihat saja nanti. Keluarga-keluarga Sekte Roh ini mungkin sedang memancing seseorang." Kilatan kekejaman terpancar di mata lelaki tua itu. Sang kakek dan cucu dengan tenang melanjutkan perjalanan menuju ibu kota negara Zheng. Di perbatasan Yuzu dengan negara bagian Luo, seekor burung roh terbang melintasi langit, memamerkan kekuatan binatang spiritual peringkat ke-6 tanpa menyembunyikan apapun. Di punggung burung roh itu, terdapat sebuah istana kecil, jendela-jendelanya ditutupi kain kasa merah muda. Sebuah lagu merdu terdengar dari istana itu. Di dalam istana merah muda itu, di atas ranjang empuk, seorang pemuda sedang bersantai. Ia mengenakan jubah berbulu warna-warni, kulitnya pucat, dan ada tahi lalat merah di dagunya. Di kedua sisinya, 2 wanita cantik meringkuk. Wanita di sebelah kiri bersenandung lembut, sementara wanita di sebelah kanan pipinya memerah, dan ia terengah-engah agak berat. "Apakah kita sudah sampai di negara Zheng?" Pria muda itu bertanya dengan malas. Burung roh yang terbang menembus awan menoleh ke arah mereka,
dan mengirimkan gelombang jiwa ilahi. Belum, tapi kita sudah memasuki Yuzu. Baiklah, jangan lewatkan keseruannya. Pemuda itu menjawab dengan malas, memiringkan kepalanya dan menyandarkannya di pelukan wanita cantik itu. Ia tampak sudah tertidur. Tak jauh dari sana, seorang seniman bela diri Dewa Pemurni sedang terburu-buru dalam perjalanannya. Tiba-tiba, ia melihat burung roh yang terbang di antara awan, dan istana di punggungnya. Ekspresinya berubah total. Itu, rumah Yuling di Qingsu. Kenapa bisa ada di Yuzu? Raut wajahnya berubah-ubah, ia buru-buru menyesuaikan ketinggiannya dan menjauhi lintasan burung roh itu. Mengapa istana Yuling di Qingsu, salah satu sekte roh transenden, datang ke Yuzu? Mungkinkah ia datang untuk pertempuran pilihan surgawi dan untuk Su Yan sendiri? Di ibu kota negara Zheng, para seniman bela diri berkumpul, dan para ahli dewa pemurnian dari berbagai keluarga bangsawan sekte roh semuanya berkumpul. Seniman bela diri dewa pemurnian dari keluarga Su telah tiba di ibu kota negara Zheng dan saat ini tengah berdiskusi dengan para dewa pemurnian dari berbagai keluarga bangsawan sekte roh. Jika Su Yan muncul, Meng Chong pasti juga akan muncul. Bahkan orang-orang di belakangnya kali ini harus ditangkap dengan cara apapun. Su Zheng berbicara dengan suara berat. Yuzu milik kita, sekte roh, dan keluarga bangsawan. Semua orang harus berpikir jernih. Begitu pihak lain mengamankan kursi di Yuzu, itu berarti sumber daya kita akan sedikit berkurang. Semua seniman bela diri dari sekte roh dan keluarga bangsawan mengangguk, menunjukkan persetujuan mereka dengan tindakan yang diambil ini. Dalam hal ini, sekte roh dan keluarga bangsawan memiliki posisi yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman yang tak terucapkan di antara mereka. Itulah sebabnya mengapa domain Ling sepenuhnya berada di tangan sekte roh dan keluarga bangsawan. Di dalam istana kerajaan, di ibu kota negara Zheng, ekspresi Kaisar Zheng berubah. Ia buru-buru memimpin sekelompok orang penting dari keluarga kerajaan dan berdiri dengan hikmat di alun-alun istana, menunggu sesuatu. Tiba-tiba seekor burung roh turun dari langit. Sebuah istana kecil berada di atas burung roh raksasa itu. Saat itu, istana kecil itu terbang dari punggung burung itu dan mendarat di tanah. Kami dengan hormat menyambut Master Sekte yang terhormat. Kaisar Zheng dan yang lainnya bergegas memberi salam dengan penuh rasa hormat. Seekor burung roh yang turun ke istana kerajaan negara Zheng tentu saja tak luput dari perhatian para ahli dewa pemurnian. Para ahli dewa pemurnian ini tak henti-hentinya bertanya-tanya dari mana burung roh ini berasal dan apa yang dilakukannya di istana kerajaan negara Zheng. Kakek, apakah itu elang penusuk awan? Elang penusuk awan tingkat ke-6. Yuer bertanya. Pria tua di sebelahnya tampak muram ketika berkata, benar, itu elang penembus awan. Mereka dari istana Yuling di Qingsu. Sekte roh transenden, seseorang dari istana Yuling di Qingsu benar-benar telah datang ke Yuzu. Apakah pengaruh pertempuran surgawi terpilih benar-benar seluas itu? Rumah Yuling, aku juga ingin membesarkan binatang roh. Wajah Yuer penuh dengan antisipasi. Akan tetapi, si penatua tetap serius dan tenggelam dalam pikirannya, tidak memberinya tanggapan. Seorang pemuda berpakaian bulu warna-warni berjalan keluar dari istana. Meskipun tampak kuat, ia menunjukkan sikap lemah. Ia ditopang oleh dua wanita cantik saat keluar. Melihat pemuda itu, suara dentuman menggema di hati Kaisar Zheng dan yang lainnya. Mereka buru-buru menundukkan kepala lebih rendah lagi, kecemasan menggelegak di hati mereka. Mereka menjadi sangat berhati-hati, takut sedikit saja terpeleset akan membuat pemuda itu marah. Pria ini terkenal berubah-ubah dan memiliki temperamen yang aneh. Salah satu pewaris sejati Yuling Mansion, Cui Huayu. Dia bahkan belum berusia 30 tahun dan telah menjadi dewa pemurnian surgawi yang kuat. Burung roh yang ada di bawah komandonya juga merupakan binatang roh tingkat ke-6. Saya memberi hormat kepada Tuan Muda Cui. Kaisar Zheng berbicara dengan hormat. Pak Tua Zheng, kamu sudah bekerja keras. Cui Huayu berbicara dengan nada lembut. Tidak sama sekali, itu yang seharusnya aku lakukan. Kaisar Zheng hampir berkeringat. Dia takut kalau jawaban yang salah bisa menimbulkan rasa tidak puas, dan si pembuat masalah bisa menamparnya sampai mati dengan sekali usapan. Dengan dukungan dua orang wanita, Cui Huayu masuk ke kamar tidur Kaisar Zheng dan bukannya ke kediaman mewah yang khusus dibangun istana negara Zheng untuk para master sekte terhormat seperti dirinya. Zheng tua, kamar tidurmu baik-baik saja. Cui Huayu duduk dan berkata,
Kaisar Zeng membungkukkan badannya, melayaninya di samping dan buru-buru menjawab, bisa menarik perhatian Tuan Muda Cui dan mendapat sepatah kata persetujuan dari Tuan Muda Cui adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Kamu tidak perlu gugup seperti itu, aku, Cui Huayu, tidak memakan orang. Cui Huayu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Kaisar Zeng. Kaisar Zeng hampir mati ketakutan. Konon, pria ini sering berbicara dengan nada yang bertentangan. Mungkinkah dia memang ingin memakan orang? Dia hanya bisa tersenyum menyanjung dan berkata, saya tidak gugup sama sekali. Bab 495, Orang-orang dari Sekte Roh Transenden, pertempuran yang menentukan semakin dekat. Cui Huayu bersandar pada pelayannya, tampak lemah dan sakit-sakitan. Sesekali rona merah menjalar di wajahnya yang pucat, tangannya mengetuk-ngetuk bahu Kaisar Zeng dengan malas. Ada apa dengan pertempuran pilihan ini? Aku mendengarnya saat sedang asyik bermain di negara bagian Luo dan ingin melihat keseruannya, ujarnya. Seperti ini, Kaisar Zeng buru-buru menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Termasuk kebangkitan Suyan yang tiba-tiba, penghancuran keluarga Dai, pengelolaannya terhadap Sekte Roh Giok, dan kemunculan tak terduga dari beberapa kekuatan pembudidaya bebas yang misterius. Tuan Muda Cui, apakah Anda berniat untuk campur tangan dan menekan para pembudidaya liar ini? Kaisar Zeng akhirnya bertanya, Suyan ini cukup menarik. Soal kekuatan kultivator lepas, itu bukan masalah besar, hanya mainan yang diperas untuk Sekte Roh Giok dan orang-orang tak berguna seperti itu. Saya selalu percaya bahwa Sekte Roh dengan kualitas rendah seperti itu seharusnya tidak disebut Sekte Roh. Baiklah, karena aturan alam roh sudah ditetapkan, tidak ada gunanya mengubahnya sekarang. Aku tidak punya waktu atau keinginan. Lu Xinting ini memang punya kekuatan. Mari kita lihat apakah dia terbunuh kali ini. Kalau dia terbunuh, Sekte Kegelapan Merah akan bersenang-senang. Cui Huayu tampaknya menantikan tontonan itu. Mendengar ini, Kaisar Zeng menghela napas lega. Negeri Zeng selalu bersikap tidak ikut campur dalam pertikaian bela diri, tidak pernah terlibat dalam konflik apapun. Mereka hanya mengikuti perintah Sekte Roh Transenden. Dan Sekte Roh Transenden tidak pernah bergerak untuk melibatkan negara Zeng dalam konflik apapun. Hal terakhir yang ia inginkan adalah Cui Huayu yang tidak dapat diprediksi mengambil tindakan impulsif dan memerintahkan negara Zeng untuk campur tangan, yang tentu akan sangat menyedihkan. Negara Zeng tidak punya pilihan lain selain patuh, karena ini akan dianggap sebagai perintah dari Sekte Roh Transenden. Zeng tua, menurutmu berapa peluang Suyan untuk menang? Cui Huayu tiba-tiba bertanya. Kaisar Zeng merasa agak gelisah. Ia tidak tahu apa niat Cui Huayu. Apakah ia ingin Suyan menang atau kalah? Menurut penilaianku, Suyan juga cukup kuat. Aku rasa perbandingannya 50-50, jawabnya setelah berpikir sejenak. Agak rendah, bukan? Cui Huayu mengelus dagunya sambil berpikir. Ia menoleh ke salah satu pelayannya, keluarkan pedang itu. Baik, Tuan Muda. Dari tas penyimpanannya, pelayan itu mengeluarkan sebilah pedang. Cui Huayu melemparkan pedang itu kepada Kaisar Zeng. Ini adalah artefak spiritual kelas atas. Suyan, seorang kultivator bebas, mungkin tidak memiliki pedang yang bagus. Dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Lu Xinting. Berikan pedang ini padanya dan perintahkan dia untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh Lu Xinting. Kaisar Zeng terkejut. Cui Huayu, sebagai murid sejati Sekte Roh Transenden, seharusnya mendukung Lu Xinting. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari faksi Sekte Roh yang sama. Mengapa dia tampak seperti mendukung Suyan, sang kultivator bebas? Dia sungguh tidak dapat diduga. Ya, aku akan segera menyuruh seseorang mengantarkan pedang itu, kata Kaisar Zeng cepat. Cui Huayu mengangguk, senyum mengembang di wajahnya, alam roh kurang semarak. Seharusnya lebih seru kalau Lu Xinting dibunuh oleh kultivator bebas, kan? Aku suka tontonan yang bagus. Ekspresi penuh harap tampak di wajah Cui Huayu. Tuan Muda Cui, kecuali Anda punya instruksi lain, saya akan mengatur agar pedang itu diberikan kepada Suyan, tanya Kaisar Zeng ragu-ragu. Ya, silakan. Cui Huayu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kaisar Zeng pergi dengan tergesa-gesa. Ia segera memerintahkan putranya untuk merawat Cui Huayu dengan baik. Wajah putranya berubah pucat pasi. Kecelakaan saat melayani Tuan Muda Cui dapat mengakibatkan kematian. Jangan lupa, jika kau bisa memenangkan hati Tuan Muda Cui,
kau tahu betapa besar keuntungan yang bisa kau dapatkan. Meskipun risikonya besar, imbalannya juga besar, kata Kaisar Zheng dengan serius. Ya, ayah. Dia menggertakkan giginya, membungkuk, dan memasuki kamar tidur ayahnya untuk melayani Cui Huayu. Di luar, pertempuran terpilih sedang ramai diperbincangkan. Ribuan seniman bela diri bersiap untuk menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Mengenai hasilnya, karena pandangan mereka yang mengakar, mayoritas percaya bahwa Lu Xinting pasti akan menang dan Su Yan pasti akan jatuh. Sementara itu, di sebuah rumah besar yang terletak di luar ibu kota negara Zheng, tanpa disadari oleh siapapun, suasananya anehnya bebas dari ketegangan. Su Yan asyik berkultivasi, seperti biasa. Su Lingxiu asyik dengan alkimia. Meng Chong dan Fang Hao sedang mendiskusikan cara memurnikan pedang yang berharga. Tak satu pun dari mereka yang memikirkan pertempuran terpilih. Bagi mereka, Lu Xinting sudah seperti mayat hidup. Adik muda, izinkan aku mengingatkanmu, ukuran bilah yang kau sempurnakan bisa besar atau kecil. Seperti yang kau ketahui, saat aku menggunakan teknik tubuh emas segudang, jika bilah ini tidak bisa berubah ukuran, aku akan kehabisan senjata. Memegang pedang di tanganku saat melakukan teknik pedang pasti akan meningkatkan kekuatanku, kata Meng Chong. Kakak kedua, aku mengerti permintaanmu. Memang mudah untuk mengubah ukuran bilah pedang sesuai tinggi badan seseorang. Namun, bagimu, bilah pedang seperti itu jelas tidak memadai. Biarkan aku berpikir untuk menyempurnakan senjata yang lebih efektif daripada sekadar bilah pengubah ukuran, jawab Fang Hao. Terima kasih atas bantuanmu, saudara muda, Meng Chong mengangguk, menunjukkan bahwa dia paham betul bahwa mengubah ukuran bilah saja tidak akan banyak gunanya. Pertempuran terakhir besok, kakak, menurutmu berapa banyak pedang yang dibutuhkan untuk membunuh Lu Xinting? Malam itu, saudara-saudari berkumpul, dan Su Lingxiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya belum melihatnya, jadi saya tidak tahu, jawab Su Yan sambil menggelengkan kepalanya. Lu Xinting berada di puncak alam surga agung, satu tingkat lebih tinggi darinya. Belum lagi, ketenarannya menggema di seluruh alam spiritual sebagai murid terpilih Sekte Kegelapan Merah. Kekuatannya pasti luar biasa. Meskipun Su Yan yakin bisa mengalahkan Lu Xinting, sulit untuk mengatakan berapa banyak serangan yang dibutuhkan karena ia belum pernah menghadapinya. Bab 496, Orang-orang dari Sekte Roh Transenden, pertempuran yang menentukan sudah dekat bagian 2. Jika Lu Xinting adalah dewa pemurni manusia surgawi, pertempuran ini mungkin akan sengit. Namun, bahkan jika lawannya adalah seorang jenius surgawi dari domain Ling atau murid elit dari Sekte Roh teratas, Su Yan tidak akan berkedip. Aku ingin tahu berapa banyak dewa pemurni surgawi yang mengincar Sekte Roh dan keluarga-keluarga terkemuka di Yusu. Fang Hao mencibir, ini masalah sepele, sekalipun mereka hanya manusia surgawi dewa pemurni tahap awal, jika kita bergabung, kita bisa membunuh 3 atau 4 dari mereka. Meng Chong berkata dengan santai. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh seorang seniman bela diri manusia surgawi dewa pemurnian tahap awal biasa bukanlah suatu kesulitan besar. Kekuatan tubuh emas abadi miliknya sedemikian rupa sehingga bahkan seniman bela diri manusia surgawi dewa pemurnian tahap awal tidak dapat melukainya sedikitpun. Fang Hao mengangguk. Keesokan harinya, pertempuran jenius surgawi terjadi pada mereka. Tepat saat Su Yan dan rekan-rekannya hendak berangkat, Yu Gao dan Wen Yong bergegas tiba. Apa yang telah terjadi? Melihat dua pria itu berlari ke arahnya, Fang Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Kaisar Zheng telah menghubungi salah satu pangkalan kami dan meminta kami untuk mengirimkan sesuatu kepada saudara Su. Wen Yong mengumumkan dengan nada serius. Kaisar Zheng tidak terkejut mengetahui keberadaan markas aliansi segala zaman di ibu kota negara Zheng. Namun, permintaannya untuk menyampaikan sesuatu kepada Su Yan sungguh di luar dugaan. Mungkinkah keluarga kerajaan negeri Zheng ingin terlibat dalam pertempuran jenius surgawi ini? Apa itu? Su Yan bertanya dengan terkejut. Yu Gao mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya, memperlihatkan sebuah pedang di dalamnya. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, Kaisar Zheng telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa seorang pelindung bangsawan telah menghadiahkan pedang kepada Tuan Muda Su. Yang lebih penting, dia meminta Tuan Muda Su untuk membunuh Lu Xinting. Su Yan dan teman-temannya semua membeku. Apa maksudnya ini? Membunuh Lu Xinting? Apakah karena mereka takut Su Yan akan dirugikan dalam pertarungan,
jadi mereka sengaja menghadiahkan pedang untuk membantunya. Apakah Kaisar Zheng menyimpan dendam terhadap Lu Xinting? Atau mungkin terhadap Sekte Kucing Merah? Meng Chong bertanya dengan bingung. Pelindung mulia itu tidak ditentukan oleh Kaisar Zheng. Yu Gao menjawab dengan serius. Mungkinkah yang disebut pelindung ini hanya alasan, dan sebenarnya dia adalah Kaisar Zheng sendiri? Fang Hao berspekulasi. Itu mungkin. Yu Gao mengangguk. Su Yan memberi isyarat, dan pedang itu terbang keluar dari kotak. Artefak spiritual kelas atas. Dia jelas tidak pelit. Fang Hao mengamatinya lebih dekat, terkejut. Su Yan meliriknya, lalu melemparkan pedang itu kembali ke dalam kotak. Kembalikan, aku tidak butuh artefak spiritualnya. Lu Xinting sedang mencari kematiannya sendiri dengan menantangku. Aku akan dengan senang hati menurutinya. Menerima artefak ini akan menunjukkan adanya hutang, bukan? Baiklah, Yu Gao mengangguk lalu menutup kotak itu. Tepat pada saat itu, Shen Haizu tiba. Tentu saja, dia tidak akan muncul bersama Su Yan dan kelompoknya. Lagi pula, aliansi rahasianya dengan mereka tidak boleh terbongkar, atau dia akan mendapat masalah. Saudara Shen, apakah kamu tahu ada dendam antara Kaisar Zheng dan Lu Xinting, atau Sekte Kucing Merah? Su Yan bertanya. Sebagai tuan muda dari keluarga terpandang, Shen Haizu tentu lebih mengetahui urusan Sekte Roh dan keluarga terpandang. Kenapa kamu bertanya? Shen Haizu bertanya dengan bingung. Su Yan menunjuk kotak di tangan Yu Gao dan menjelaskan situasinya secara singkat. Wajah Shen Haizu langsung berubah setelah mendengar ini. Pelindung, ini, Sekte Roh Transenden telah tiba di Yusu. Mengapa kamu begitu yakin kalau itu seseorang dari Sekte Roh Transenden? Su Yan bertanya dengan bingung. Shen Haizu menarik napas dalam-dalam dan berkata, negara Zheng menempati posisi khusus dan diperintah langsung oleh Sekte Roh Transenden. Mereka hanya menerima perintah dari Sekte Roh Transenden. Satu-satunya orang yang bisa disebut pelindung oleh Kaisar Zheng pastilah seseorang dari Sekte Roh Transenden. Su Yan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Aku mengerti, tapi kenapa seseorang dari Sekte Roh Transenden memberiku pedang dan memintaku membunuh Lu Xinting? Su Yan bahkan lebih bingung sekarang. Jika seseorang dari Sekte Roh Transenden menyimpan dendam terhadap Sekte Kucing Merah atau Lu Xinting, mereka bisa bertindak sendiri. Mengapa harus meminjam tangan orang lain? Shen Haizu juga bingung. Sekte Roh Transenden berada di atas angin dan perkasa, benar-benar menguasai domain Ling. Meskipun Sekte Kucing Merah adalah yang teratas di antara Sekte Roh, dibandingkan dengan Sekte Roh Transenden, mereka bukanlah apa-apa. Aku juga tidak mengerti, tapi aku yakin seseorang dari Sekte Roh Transenden pasti terlibat. Shen Haizu menjelaskan dengan serius. Jangan khawatirkan ini lagi. Kembalikan pedangnya. Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, setinggi dan sehebat apapun Sekte Roh Transenden, dibandingkan dengan gurunya, mereka sungguh tak berarti. Dari segi latar belakang, dialah kekuatan sesungguhnya. Shen Haizu membocorkan informasi intelijen yang diperolehnya kepada Su Yan dan yang lainnya, termasuk niat keluarga Sekte Roh untuk memurnikan dewa-dewa mereka dan menunggu kemunculan Meng Chong, dengan tujuan mengepung dan membunuh Meng Chong beserta rekan-rekannya. Setelah menyampaikan informasi itu, Shen Haizu bergegas pergi. Hah, mereka berencana untuk mengepung dan membunuhku. Meng Chong menyeringai dingin. Ayo pergi, perang pilihan surgawi akan segera dimulai. Su Yan berkata dengan tenang. Pertempuran ini adalah langkah pertamanya menuju ketenaran di domain Ling sejak kedatangan Su Yan. Li Xuan duduk di punggung Kucing Merah, dan Xier, Zhou Ying, dan Meng Susu akhirnya mendapat izin untuk duduk di punggung Kucing Merah. Dengan Su Yan di depan, Su Lingxiu duduk di samping Li Xuan sambil menyajikan teh, sementara Meng Chong dan Fang Hao mengikuti Su Yan dari dekat. Tanpa bersembunyi, rombongan itu langsung menuju medan perang-perang pilihan surgawi. Yu Gao dan Wen Yong sudah pergi lebih awal. Di istana ibu kota negara Zheng, Cui Huayu, dengan dukungan para dayangnya, meninggalkan kamar tidur kerajaan Kaisar Zheng, bersiap untuk menyaksikan tontonan yang akan datang. Kaisar Zheng sedang memegang sebuah kotak dengan keringat dingin menetes di wajahnya saat dia berlari kecil mendekat. Tuan Muda Cui, Su Yan tidak menerima pedang itu. Kaisar Zheng gemetar dalam hati, takut kalau Cui Huayu berpikir dia tidak efektif dan membunuhnya. Bertekad, Cui Huayu tersenyum tipis. Ia tidak menyalahkannya dan memerintahkan pelayan untuk mengambil kembali pedang itu. Kaisar Zheng menghela napas lega.
Di luar kota kerajaan negara Zheng, di medan pertempuran, lingkungan sekitarnya dipenuhi orang-orang, semuanya menantikan dimulainya perang pilihan surgawi. Di atas sebuah pohon besar, Yuer duduk di dahan, mengayunkan kakinya, menunggu dimulainya perang pilihan surgawi. Orang tua itu berdiri diam di dahan pohon di sampingnya, tatapannya terus tertuju ke arah istana kerajaan negeri Zheng. Sebuah istana kecil melayang keluar dari istana kerajaan negeri Zheng, mendarat di sebuah pohon besar di samping medan perang. Pohon itu adalah pohon tertinggi di sana. Apakah itu dia? Orang tua itu terkejut sejenak. Su Zheng dan para pendekar dewa pemurni dari keluarga sekte roh lainnya telah mengepung medan perang, siap mengepung target mereka kapan saja. Mereka semua menunggu target mereka muncul. Selain Meng Chong, para dewa pemurnian dari aliansi segala zaman juga menjadi target mereka. Master Sekte Dewa Giok memimpin para tetua Sekte Dewa Giok dan telah tiba. Mendekati tengah hari, 3 sosok melesat ke arah mereka. Di antara mereka, satu orang berwajah serius, alisnya keemasan, dan ia memegang tombak emas di tangannya. Pewaris sejati Red Oblivion, Lu Xinting. Jadi, inilah wajah sebenarnya dari warisan Sekte Roh, begitu kuat. Tubuh dewa yang bercahaya, bahkan hanya melihatnya saja, kau tak dapat menahan rasa ingin menyembahnya. Su Yan dalam masalah. Aku berada di puncak alam manusia surgawi agung, tetapi di hadapan pewaris sejati alam terlupakan merah, aku merasa seperti semut. Bagaimana mungkin para kultivator bebas dapat bersaing dengan Sekte Roh? Di antara para seniman bela diri yang menyaksikan, tidak sedikit yang berada di alam manusia surgawi agung merasa hancur dan terkejut. Saat melihat Lu Xinting, mereka tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Kesenjangannya terlalu besar, carilah kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Sekte Roh. Harapan seorang kultivator lepas untuk kembali hanyalah lelucon. Tepat sekali, faksi-faksi kultivator lepas yang dengan berani ingin menyamai keluarga Sekte Roh itu hanya delusi. Sekuat apapun Su Yan, dia tetaplah seorang kultivator lepas. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan para pilihan surgawi sejati dari Sekte Roh ini? Di tengah bisikan-bisikan itu, Lu Xinting telah mencapai pusat medan perang. Su Yan, keluarlah dan temui kematianmu. Dengan tombaknya yang terhunus horizontal, dia menyatakan dengan dingin. Tidak seorang pun menanggapi. Apakah Su Yan sudah menyerah? Mungkin dia terintimidasi oleh kekuatan Lu Xinting dan tidak berani bertarung. Suara-suara mengejek muncul dari para penonton. Alis Lu Xinting berkerut, dia berkata dengan dingin, "Apa, kamu takut?" Tetap saja, tidak ada seorang pun yang menjawab. Marah dalam hati, dia hendak melanjutkan bicaranya ketika sebuah suara wanita yang tajam bergema, "Hei, belum waktunya, apa terburu-buru?" Medan perang tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju ke sumber suara. Wajah Lu Xinting berwarna campuran merah dan hijau, dipenuhi amarah yang tertahan. Mata Yuer berkedip, ia berdiri, tangan di pinggul, dan berseru, "Kalian semua lihat apa? Apa aku salah bicara? Waktu yang disepakati untuk pertempuran adalah tengah hari, dan itu yang dia katakan sendiri, masih ada waktu sebelum tengah hari, kan?" Semua orang terkejut, meskipun apa yang dikatakan gadis muda itu tidak salah, masih ada waktu sebelum tengah hari, tetapi dia mempermalukan Lu Xinting di depan umum. Siapakah gadis muda ini? Dia berani sekali, dia menyinggung pewaris sejati Red Oblivion. Terlebih lagi, dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia seorang petani bebas. Seorang kultivator lepas, keberaniannya terlalu besar. Siapa kau bagi Su Yan? Tangkap dia. Mata Lu Xinting menampakkan kemarahannya saat dia menatap Yuer dengan tajam. Zhu Liang segera menanggapi dengan jeritan dingin. Seketika dua tetua dari Sekte Dewa Giok bergerak mendekati Yuer dengan tujuan menangkapnya. Bagian mana dari cerita ini yang paling kamu suka? Tulis di komentar, aku ingin tahu. Kamu punya teori tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagikan pendapatmu di bawah ya. Cerita ini lebih seru kalau kita bahas bareng. Ayo ngobrol di kolom komentar. Like kalau kamu juga suka dunia kultivasi seperti ini biar aku tahu kamu masih di sini.